Sahabatku, apa kabar? Hari ini kita akan merenungkan satu pertanyaan yang penting untuk kita, yaitu mengapa harus bertemu Yesus? Sahabat, hampir setiap hari saya melihat antrian panjang pada sebuah klinik dokter spesialis penyakit dalam. Sebut saja dokter itu namanya Haris. Setiap hari saya melewati klinik dokter Haris, sehingga saya tahu persis panjangnya antrian itu. Dokter Haris memang sangat terkenal. Banyak pasien yang sudah berhasil disembuhkan oleh pengobatannya. Setiap hari ada puluhan orang yang datang dari berbagai tempat untuk bertemu dengan dokter itu. Dokter Haris begitu penting bagi mereka yang memiliki masalah penyakit dalam. Bahkan ada orang yang merasa penyakitnya sudah berkurang setelah bertemu dengan dokter itu, padahal belum minum obatnya. Pasti setiap orang ingin bertemu dengan dokter yang sanggup menyembuhkan penyakitnya. Orang akan rela antri berjam-jam untuk bertemu sang dokter idolanya. Dan orang juga rela membayar berapapun asal penyakitnya bisa sembuh. Nah sobatku, hari ini saya juga ingin menceritakan satu kisah tentang seorang lumpuh yang ingin sekali menjumpai Yesus agar Yesus menyembuhkan penyakitnya. Kisah ini dapat kita baca dalam Injil Markus pasal 2 ayat 1-12. Orang lumpuh itu tentu tidak dapat berjalan sendiri untuk mendatangi tempat di mana Yesus berada, sehingga ia harus digotong oleh teman-temannya. Ada 4 teman yang menggotongnya untuk dibawa menemui Yesus. Ketika sampai di depan rumah di mana Yesus berada, tampaklah rumah itu sudah penuh sesak. Bahkan di depan rumah itu pun sudah banyak orang berkerumun, sedang mendengarkan Yesus mengajar. Sehingga orang lumpuh dengan teman-temannya itu tidak bisa masuk melalui pintu rumah itu. Tetapi orang lumpuh itu tetap ingin menemui Yesus. Lalu keempat temannya mencari akal agar orang lumpuh itu bisa bertemu dengan Yesus dan disembuhkan. Maka naiklah mereka ke atap rumah itu sambil memandu orang lumpuh itu. Kemudian mereka membongkar atap rumah tersebut dan dari atas atap itu menurunkan orang lumpuh itu ke dalam ruangan sampai persis di depan Yesus yang sedang berbicara. Sekarang mereka sudah berhasil bertemu Yesus. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Yesus kemudian melihat orang lumpuh itu lalu menyembuhkannya. Tuhan Yesus mengatakan, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Orang lumpuh itu tentu sangat bahagia karena Yesus menyembuhkannya secara ajaib. Pertemuannya dengan Yesus mengubah hidupnya. Ia tidak lumpuh lagi. Ia bisa berjalan normal seperti orang biasa. Dan kita bisa membayangkan betapa senangnya orang lumpuh itu, bukan? Sahabat yang dikasihi Tuhan, itulah salah satu kisah yang menggambarkan bagaimana orang sangat ingin menemui Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Teman-teman orang lumpuh itu sangat baik. Mereka berusaha agar temannya yang lumpuh itu bisa bertemu Yesus dan mendapat kesembuhan. Saat itu kuasa penyembuhan Yesus sudah dikenal oleh banyak orang, sehingga orang lumpuh itu pun ingin disembuhkan. Dan masih banyak kisah-kisah orang yang ingin bertemu Yesus. Kisah-kisah itu bisa kita baca dalam kitab-kitab Injil. Ada kisah orang tuli dan orang buta yang dipulihkan. Ada orang sakit kusta disembuhkan. Dan juga ada orang mati yang dihidupkan lagi. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga ingin bertemu dengan Yesus? Mungkin kita mengatakan, mengapa kita harus bertemu Yesus? Kita tidak sedang sakit atau kita tidak sedang membutuhkan pertolongan.
Sahabat, Tuhan Yesus ingin kita menemuinya bukan saja untuk kesembuhan fisik kita, tetapi untuk menerima keselamatan atau kelepasan dari hukuman dosa. Kita membutuhkan pengampunan dosa agar kita memiliki hidup kekal di surga. Dan jalan ke surga hanya ada dalam Yesus. Karena Yesus adalah Putra Allah yang diutus ke dunia untuk menebus manusia dari perhambaan dan hukuman dosa. Tuhan Yesus lahir ke dunia melalui anak darah Maria. Ketika Yesus sudah dewasa, Ia banyak melakukan mukjizat, bahkan membangkitkan orang mati. Dia mengajar orang tentang kebenaran. Tetapi banyak pula orang yang membenci Dia dan ingin membunuhnya. Dan akhirnya Yesus disalibkan, Ia mati. Tetapi pada hari yang ketiga Ia bangkit dari kematian. Dan 40 hari kemudian Dia naik ke surga. Itulah Yesus. Yesus lahir ke dunia, bekerja dan melayani manusia siapa saja, karena Tuhan Allah sangat mengasihi manusia. Dan Yesus adalah hakikat dan bukti dari kasih Allah itu. Tuhan Allah tidak mau manusia binasa karena dosa-dosanya. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16-18 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah." Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan yang sangat penting untuk kita pada hari ini. Mari kita simak baik-baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Sobat, jadi Yesus adalah anak Allah yang tunggal. Allah telah mengutus Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan siapa saja yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Pengutusan Yesus ke dalam dunia adalah wujud kasih Allah kepada umat manusia, termasuk Anda dan saya. Kita patut berbahagia karena kita dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur karena kita diselamatkan oleh Yesus, Anak Allah, yang rela mati di kayu salib demi menebus kita dan menghapus dosa-dosa kita. Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Jadi sangat penting kita bertemu Yesus, karena pertemuan kita dengan Yesus akan mengubah hidup kita. Mari sekarang kita datang menemui Yesus untuk menyatakan bahwa kita percaya kepadanya. Bila kita datang menemuinya dan percaya kepadanya, kita akan memperoleh hidup kekal. Tuhan Yesus sedang menunggu kita. Ia sangat mengasihi kita dan ingin selalu dekat dengan kita, agar kita dilindungi dan diberkati. Tuhan Yesus tidak ingin kita menunda lagi. Sekarang kita bisa langsung datang kepadanya dalam doa kita. Tuhan tidak akan bertanya siapa diri kita. Apakah kita orang berdosa atau bukan? Apakah kita orang pandai atau bukan? Atau kita orang baik atau bukan? Karena Ia sudah tahu siapa diri kita. Banyak orang menunda untuk bertemu Yesus karena beranggapan bahwa Yesus hanya mau ditemui orang-orang suci, orang-orang baik, dan orang-orang yang sukses. Banyak orang berpikir bahwa Yesus akan menolak orang berdosa.
anggapan ini keliru. Justru Tuhan Yesus mau agar orang berdosa menemui Dia. Tuhan Yesus mau orang berdosa diampuni dan terlepas dari hukuman dosa. Tuhan Yesus mau semua orang bertobat dan percaya kepadanya serta mengikuti firman-Nya. Mari sahabatku, kita datang menemui Dia sekarang. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.